Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru. Acara penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif akan segera kami mulai. Sebelumnya, puja dan puji syukur kami hadapkan ke hadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliaulah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya, marilah kita menghaturkan tangan jali umat. Om Swastiastu. Adapun susunan acaranya, yang pertama lagu Indonesia Raya, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari calon guru penggerak angkatan 10, yang keempat penutup. Kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu Guru, kami persilakan untuk berdiri. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan untuk memberikan sambutan. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan tentang aksi nyata tentang budaya positif yang akan diselenggarakan oleh Pak Agus ya di sekolah kita ini, yaitu calon guru penggerak angkatan 10. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini Bapak dan Ibu guru yang ada di SD 1 Kebon Padangan ini tergugah hatinya untuk mengikuti jejak-jejaknya agar nanti apapun kegiatan itu agar sekolah kita itu lebih maju dan untuk berkembang dan semuanya mau bergerak. Nah, itu harapan
saya sebagai selaku penanggung jawab atau kepala sekolah di sini, saya harapkan nanti kesemangatan dan mendukung pelaksanaan acara ini biar apapun yang dilakukan nanti dilaksanakan biar semua mendapatkan dukungan yang positif dari teman-teman yang ada, dari anak-anak, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang sudah mau bangkit dan memberikan semangat ya untuk mengikuti acara di dalam tadi guru penggerak ini, sehingga ada wakil dari sekolah kita untuk tujuannya adalah memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya ya dalam aksinya yang tentang budaya positif ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, sehingga Bapak bisa diterapkan di kelas, sehingga apapun nanti pembelajaran ini, karena ini adalah kegiatan yang harus ditularkan kepada kita semua agar pendidikan kita itu akan lebih maju. Nah, itu saja penyampaian yang serahkan waktunya kepada pengacara. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kita lanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi dari calon guru penggerak angkatan 10. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Di sini dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan atau berbagi tentang aksi nyata dalam calon guru penggerak tentang budaya positif. Nah, sebelumnya mari kita mengucapkan Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih atas waktunya, kesempatannya hadir dalam penyampaian atau diseminasi tentang budaya positif. Kita sebagai pendidik tentunya paham tentang artinya budaya. Tentang budaya, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya? Kira-kira? Mungkin budaya itu kebiasaan. Jadi kebiasaan, kalau kita sudah terbiasa, apapun yang kita lakukan kalau sudah terbiasa, itu akan menjadi sebuah budaya. Nah, jadi budaya di sini ya budaya yang positif. Nah, ini salam guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu, salam guru penggeraknya adalah tergerak, bergerak, menggerakkan, gitu ya. Nah, itu nanti kalau saya salam guru penggerak, Ibu ucapkan bergerak, tergerak, bergerak, menggerak. Nah, ya, siap Bapak Ibu? Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerak. Nah, itu salam guru penggerak. Berikutnya, nah, mari kita senyum sambil menatap temannya yang ada di samping selama 30 detik. Nah, coba Bapak Ibu lakukan. Nah, saling menatap. Ya, yang berpasangan saja Ibu misalnya. Nah, selama 30 detik. Nah, ya, itu bukan senyum namanya, tidak perlu saling melotot. Ya, silakan Bapak Ibu senyum 30 detik. Saling berhadapan. Nah, dari Bapak Ibu senyum saling berhadapan, apa yang terjadi? Kira-kira? Tertawa. Ya, pasti ya, karena mungkin Bapak Ibu belum terbiasa menatap temannya sambil tersenyum selama sekian detik. Ya, jadi itu yang terjadi. Mungkin itu akan membangun rasa apa kira-kira? Kekeluargaan, ya, ada rasa senang, ada rasa saling ini. Akhirnya terciptalah suasana kekeluargaan. Karena saling pandang, timbullah. Ya, karena saling pandang. Nah,
sebelum saya lebih jauh menyampaikan, coba kita membuat kesepakatan dalam forum ini. Nah, yang pertama, menghargai siapapun. Nah, itu menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik. Nah, sekarang Bapak Ibu yang menambahkan, kira-kira apa? Ya, itu HP di silent. Lagi ya Pak Ibu? Nah, lagi kira-kira Pak Ibu? Tidak boleh ngobrol. Sudah mendengarkan yang baik? Nah, itu sudah menjadi pendengar. Apalagi kira-kira? Tidak boleh keluar saat materi berlangsung. Minta izin. Nah, bila Tidak boleh menahan jan. minta izin jika Materi masih berlangsung. ke belakang. Terus apa lagi? Kesepakatan kita. Atau angkat tangan jika ingin bertanya. Nah, apalagi kira-kira Bapak Ibu kesepakatan kita. Nanti ini juga Ibu, nanti bisa diterapkan di kelasnya sebagai nanti di pembelajaran berikutnya. Mungkin ada lagi yang ditambahkan? Atau cukup? Nah, ada kesepakatan kita kali ini dalam forum. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini aksi nyatanya sekarang sudah mulai. Nah, ini saya ambil video. Jadi nanti materinya itu ada 6, Bapak Ibu ya. Jadi seorang guru itu guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti. Nah, yang pertama adalah disiplin positif. Yang nomor 2, memotivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Nomor 5, posisi kontrol restitusi. 6, segitiga restitusi. Nah, itu dari materi-materi yang kita pelajari. Nah, tentang disiplin positif ini yang pertama. Nah, jadi disiplin. Nah, disiplin itu apa kira-kira Pak Ibu? Kalau kita sering anak-anak harus disiplin, anak-anak harus menaati peraturan. Nah, disiplin kalau terlintas dalam pikiran Bapak Ibu, tertib. Artinya menaati peraturan. Nah, kalau di guru penggerak, nah disiplin itu diartikan dari bahasa Yunani, disiplinnya itu artinya belajar. Ya, nah jadi disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin itu dapat diterapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai karakter yang melekat pada diri kita. Nah, nilai kebajikan, jadi nilai kebajikan itu dapat di salam, senyum, sapa, itu nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin positif ini dapat dari tujuannya, dari sini kita tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari diri siswa, dari internalnya, hingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri, dari internal, intrinsiknya, bukan dari eksternal. Jadi kalau orang yang disiplin yang mulai dari internalnya, nah itu jadi dia itu sangat disiplin. Kalau disiplinnya dia berasal dari eksternal, dari luar dirinya,
itu dia ada paksaan. Nah, dia ada paksaan. Nah, jadi contohnya dari eksternal. Nah, dia, oh saya harus mengerjakan tugas supaya saya tidak dihukum. Nah, itu ada pengaruh dari luar. Oh, saya harus mengerjakan tugas supaya dapat hadiah. Nah, itu dari luar dia. Kalau dari dirinya sendiri, oh saya harus mengerjakan tugas karena ini tanggung jawab saya, tugas saya sebagai siswa. Nah, dia berusaha menghargai dirinya sendiri. Nah, itu kalau disiplin, ya. Jadi disiplin itu menekankan ke pembelajaran bertanggung jawab. Nah, lanjut. Nah, nilai kebajikan apa yang sudah diajarkan? Nah, kita ajarkan ke siswa seharusnya. Ya. Nah, nilai kebajikan. Nah, ini nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu mengarah ke profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6: beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi ini sesuai dengan profilnya. Jadi kalau beriman itu sudah kepada Tuhan, berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan. Berakhlak mulia juga. Berakhlak di sini memiliki karakter yang baik. Kalau mandiri, ya itu sudah, jadi dia mandiri, seorang murid itu mandiri. Kebinekaan global berarti menyeluruh ya. Berbineka, perbedaannya menyeluruh. Bergotong royong, kreatif, penalaran kritis. Nah, itu nilai kebajikannya itu mengarah ke profil pelajar Pancasila. Nah, itu pembelajaran yang pertama tentang disiplin positif. Nah, jadi mungkin di sana apa sih disiplin positif? Nah, sekarang sudah agak paham. Nah, materi yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, memotivasi. Nah, memotivasi kira-kira apa? Motivasi mendorong, bagus ya. Jadi mendorong atau memberi semangat perilaku manusia. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi anak didik kita itu supaya menjadi manusia seutuhnya? Nah, jadi memotivasi itu ada 3. Nah, 3 motivasi yang harus dilakukan seorang guru terhadap peserta didiknya. Jadi yang pertama adalah yang ini. Nah, jadi dari ketiga itu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini dari eksternalnya tadi. Nah, jadi orang yang melakukan sesuatu itu karena dia takut dihukum. Nah, dia merasa tidak nyaman kalau tidak melakukan hal tersebut. Nah, contohnya seperti Bapak Ibu, maaf saja Bapak Kepala Sekolah. Jadi misalnya ada guru yang ditugaskan kemana? Nah, tugas ini. Dia itu tidak kompeten. Tidak kompeten tapi dia ditunjuk. Nah, itu ya. Jadi dia itu merasa tidak nyaman. Nah, tidak nyaman. Akhirnya dia melakukan, berangkat sajalah, entah apa yang akan terjadi. Nah, itu contohnya. Jadi kalau anak-anak, nah seperti tadi, oh saya harus kuat tugas supaya tidak dihukum. Nah, itu. Yang kedua di bawahnya, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ini mungkin dari eksternalnya juga, dari luar. Jadi dia ingin mendapat penghargaan. Nah, itu. Jadi saya harus mengerjakan tugas dengan baik supaya saya dihargai atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Woi, bagus sekali nilainya. Nah, itu. Mungkin ada anak seperti itu banyak. Nah, yang terakhir inilah baru dari dalam dirinya. Jadi mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini dari intrinsiknya, dari dalam. Inilah 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang menghindari hukuman, ada yang ingin mendapatkan imbalan, dan ada yang menghargai dirinya. Nah, ini yang lebih baik. Jadi motivasi. Nah, seperti Bapak Ibu, misalnya kehadirannya misalnya, saya harus absen hari ini supaya tidak dapat hukuman atau sanksi dari pemerintah. Nah, itu misalnya. Kalau Bapak Ibu
dari intrinsiknya, dari dalam diri kita, oh saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik tanpa ada dorongan dari orang lain. Nah, jadi perasaan diri kita, oh saya ini sudah jadi guru harus ini nih, gitu ya. Kemudian, nah ini dari 3 motivasi tersebut, nah, jadi yang pertama menghindari ketidaknyamanan hukuman itu mungkin muncul pengaruh pada mereka secara fisik dan psikologisnya. Nah, psikologisnya pikirnya dia terganggu sudah karena dia berusaha menghindari hukuman. Nah, jadi mereka itu tidak melakukan tindakan itu. Nah, seperti tadi ya. Jadi kalau tidak, apa yang terjadi? Nah, kalau tidak melakukan, apa yang terjadi? Kalau dilakukan, apa yang terjadi? Ya. Untuk nomor 2, mendapat imbalan pujian. Nah, jadi mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Nah, jadi kalau mendapat penghargaan kan sudah pasti berkelas dia orangnya. Yang nomor 3, nah ini yang mendapat menghargai dirinya sendiri. Jadi motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin suntik karena motivasinya bersifat internal. Ya, dari dirinya sendiri. Nah itu sekarang materi yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Nah keyakinan, kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita sepakati, berarti kita akan melaksanakan dengan tulus ikhlas. Karena kita yakin. Lain dengan peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas, peraturan kan harus dilakukan. Nah di sana ada paksaan ya, ada paksaan. Kalau kita keyakinan sekarang diubah, jangan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas ada hukuman atau paksaan ya. Nah sekarang itulah dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kita yakin, nah yakin berarti kita melaksanakannya dengan tulus. Nah apa sih keyakinan sekolah? Ya, jadi yang pertama guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dengan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi menggunakan pernyataan yang mudah dipahami. Nah, jadi keyakinan kelas. Kemudian, nah ini beberapa contoh keyakinan kelas. Mungkin yang sudah dipersiapkan. Bekerja sama. Nah, itu yang meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Ya, jadi inilah kata-kata dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak ada jangan membuang sampah sembarangan. Kata jangan itu sudah ada perintah. Nah, ya. Jadi kalau dipositifkan sekarang katanya jangan membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa Bapak Ibu katanya? Buang sampah pada tempatnya. Mungkin dipositifkan lagi, jagalah kebersihan. Jadi kalau kita jaga kebersihan sudah mencangkup semua, menyeluruh ya. Terus jangan ribut. Nah itu misalnya kalau kita positifkan katanya apa jadinya? Jangan ribut. Kalau itu misalnya membuat peraturan jangan ribut di kelas. Kalau kita ribut mengganggu apa tidak? Mengganggu. Maka dipositifkan jadi saling menghargai dan menghormati. Itu jadinya kata-katanya dia. Nah terus apalagi kira-kira peraturan yang sering Bapak Ibu peraturan yang dibuat di kelas kira-kira?
misalnya jangan bermain di kelas. Nah, itu apa kira-kira kalau dipositifkan? Menjaga keamanan, kenyamanan. Nah, itu kata positifnya. Nah, menjaga keamanan dan kenyamanan. Berarti otomatis dia tidak ribut kalau sudah itu keyakinannya dia. Nah, makanya keyakinan kelas ini perlu dibuat. Nanti bila mana nanti siswanya ribut di kelas, nah, anak-anak ingat ya keyakinan kelas kita. Udah ada dia ngerti. Nah, ketimbang guru itu langsung aku kamu ini kok ribut. Nah, itu sudah kita membuat psikologis anak itu menjadi down mungkin, atau dia marah dengan gurunya karena ditegur. Otomatis anak itu akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita ayo anak-anak, apa keyakinan kelas kita? Saya tadi ribut ya. Mungkin itu keyakinan kelas. Nah, bisa nggak Bapak Ibu nanti menyusun sebuah keyakinan kelas? Nah, bisa ya nanti mungkin Bapak Ibu khusus nanti ada ya untuk pembuatan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita lakukan ice breaking sebenarnya. Ayo Pak Ibu, ayo kita mulai. Tadi sudah ice breaking untuk menyegarkan kita dalam mengikuti pembelajaran kita. Jadi itulah ice breaking mungkin dapat diterapkan nanti dalam pembelajaran ya. Jadi kalau kita melihat anak didik kita merasa lelah mungkin atau apa, ya kita harus cepat menyegarkan mereka dengan melakukan ice breaking. Ya. Nah, pembelajaran berikut itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar. Nah, itu kalau dilihat dari pembelajaran itu kebutuhan manusia itu ada 3. Tapi kalau di pendidikan guru penggerak, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebenarnya. Jadi 5 kebutuhan dasar. Atau jadi kebutuhan dasar ini ya. Jadi ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Jadi kalau ada anak ini misalnya apa dia lakukan, jadi ada kebutuhan dasar anak tersebut yang tidak jalan, yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia peserta didik kita, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Nomor 5, 4 kebebasan. 5 kesenangan. Nah ini ya anak didik kita kalau membuat sesuatu yang melanggar, pasti di antara kelima ini ada yang tidak dijalankan oleh anak dia, atau masih kurang ya kebutuhannya. Nah sekarang dia ada kasus. Nah ini kasus untuk kita mendalami kebutuhan dasar manusia ini. Nah, Ibu Saskia Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, jadi menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, jadi menurut apa yang Anda lakukan? Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, dari kasus ini coba lihat di sini. Alasan Tommy misalnya mungkin karena dia lapar, atau orang tuanya tidak membawakan bekal. Nah itu yang pertama. Nah jadi maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Nah itu kemungkinan yang menjadi alasan Tommy melakukan hal tersebut. Nah, jadi jangan kita menyalahkan anak terlalu cepat, ya. Jangan menyalahkan terlalu cepat. Begitu ada laporan dari temannya, langsung dipanggil Tommy ke kantor. Nah, dia misalnya atau dihakimi di depan temannya, itu akan membuat anak itu merasa malu atau mentalnya, psikisnya terganggu. Nah, itu sekarang alasan Tommy yang kedua, mungkin dia merasa senang melakukan hal tersebut. Nah, jadi ya, nah itu ketika temannya melakukan tindakan itu, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar Tommy yang sebenarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi orang tuanya mungkin tidak memperhatikan bekalnya atau kebutuhan Tommy. Jadi mungkin dia kurang rasa sayang atau rasa diterima. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar sebagai kekuasaan, power. Jadi dia merasa ditakuti oleh temannya, dia memiliki kekuasaan. Dia menganggap bahwa dirinya tidak ada yang berani, temannya tidak berani, ya. Makanya dia bebas mengambil makanan apa. Nah, itu alasannya. Berikutnya, alasan keempat, mungkin Tommy itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Nah, karena ibunya selalu membuat bekal yang sama, itu saja yang dibuatkan. Jadi Tommy itu ingin merasakan makanan dari temannya yang beragam. Ada yang bawa ini, ada yang bawa ini. Ya. Jadi Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bebas, dia ingin bebas. Alasan yang kelima, karena dia itu iseng-iseng saja. Terus kalau dia mengambil bekal temannya, dia melihat ekspresi wajah temannya, bagaimana sih ekspresinya dia kalau diganggu. Jadi Tommy itu senang sekali dia melihat kalau temannya kesal.
itu ada anak itu dia mengganggu dia terus. Dia tuh senang kalau temannya menangis. Nah, jadi Tommy ini berusaha dia memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, dia mungkin itu alasan Tommy itu melakukan hal itu. Ya. Nah, berikutnya posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol ini perlu dikuasai oleh Bapak Ibu guru untuk menangani nanti ya bila mana ada anak-anak yang mungkin nakal atau apa. Nah, di posisi inilah yang perlu Bapak Ibu ketahui ya. Nah, ini ya. Jadi 5 posisi kontrol ini. Nah, sebelumnya yang pertama, nah itu guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Itu posisi. Nah, Bapak Ibu kira-kira posisi mana yang ditempati saat ini? Kontrolnya. Ada penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, mana kira-kira Bapak Ibu kalau ada anak yang nakal, posisi mana yang Ibu Bapak posisikan? Maunya sih bagus sebagai teman, artinya memberikan hukuman, artinya masih kadang-kadang kan suara nggak Ya, keras. jadi itu ya. Jadi posisi kontrol ini, nah ya, jadi apa namanya, memotivasi. Nah, itu kalau kita posisinya sebagai apa namanya penghukum atau lainnya tadi, ada ya mungkin identitas gagal, identitas berhasil, sukses, ada ya. Nah, itu dari kontrol dari diri kalau suksesnya nih. Nah, sebagai penghukum misalnya guru itu menghadap atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dengan kata-kata kasar, awas ya, awas ya kamu lagi melakukan ini, ya. Jadi itu salah satu menghukum. Jadi ya dengan sulit. Kalau guru merasa bersalah, membuat rasa bersalah itu mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu. Berarti kan muridnya merasa bersalah. Nah, sebagai teman, guru itu posisinya sebagai teman. Jadi kalau kita sebagai teman, murid dengan guru, mungkin apa yang akan terjadi? Mungkin, ayolah jangan lakukan itu. Nah, itu saja ya sebagai teman. Nah, itu kan perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi sebagai teman itu saja dia. Kalau apa dari yang pemantau, dia hanya mengukur dengan peraturan, dipantau dia anak-anaknya pantau. Nah, kalau sebagai manajer, sebagai manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi inilah nanti mengarah ke keyakinan kelas. Nah, guru itu harus menjadi manajer posisinya. Karena di sana mengajukan pertanyaan, misalnya apa sih yang menyebabkan kamu melakukan ini? Nah, terus pertanyaan kalau melakukan kesalahan itu sudah biasa. Mungkin Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sana terus berlanjut, sampai di sana langsung disiplin positifnya kita terapkan di sana. Jadi kamu mau nggak minta maaf? Nah, apa? Mau dia. Akhirnya itu sebagai manajer. Sebagai manajer.
kalau kita sebagai teman, ya murid itu akan selalu berani dengan guru karena menganggap gurunya itu sebagai teman. Ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, posisi kontrol seperti ini sebagai manajer, guru dapat membuat suatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini kalau sebagai manajernya. Nah, jadi guru itu artinya kalau ada murid yang berbuat salah, dipanggil dalam satu ruangan yang tidak ada lain lagi. Nah, di sana duduk bersama. Nah, dia jadi murid itu selalu bertanggung jawab, dia mengakui kesalahannya, berani dia mengakui karena tidak ada temannya dan siapa. Nah, terus guru itu akan berusaha mencari atau menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum segitiga restitusi, Bapak Ibu akan kembali ditampilkan sebuah video, di mana video ini sangat menyentuh kita sebagai pendidik. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah 2 kali nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kan? Berdiri bukan? Sepanjang pelajaran yang ibu hari ini, kok berdiri terus bukan? Udah deh terlambat deh. Kesempatan ngomong sih Pak, bagi kan turun sih memang kesempatan aku masalah ini ada yang mati dan kawan. Itu pada nanti kesimpulan terakhir pertama. Makanya kalau sendiri apa sebab murid itu gitu sebenarnya. Itu disuruh gitu. Mati ini. Sudah 1 jam lebih nih Kayla ada kan? Kira-kira dia tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ya, karena kamu mau dikasih surat orang tuanya.
kalian semua melempar kita. Lempar semua. Lempar mereka. Lempar. Lempar. Pikiran kita menutup, Kak. Tutup, Mbak. Saya kadang main-mainnya makan-makan. Aku Saya masih. tergetar hatimu. Yang melembut dan panas itu. Setelah video tadi berapa kali pun kita tonton, pasti kita akan merasa sedih kan. Jadi melihat situasi seperti ini, Bapak Ibu melihat video tadi, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Tentang gurunya mungkin, tentang siswanya yang terlambat. Kalau tentang gurunya apa yang di terlintas pikiran Bapak Ibu tentang guru? Nah, jadi kemungkinan gurunya ini terlalu mengambil keputusan secara pihak cepat ya, tanpa dia memberi kesempatan kepada muridnya untuk menjelaskan. Begitu muridnya datang langsung diomel, langsung temannya melempar. Ada yang mungkin tidak ada kesempatan bertanya gurunya entah apa. Nah kemudian mungkin ibu gurunya itu belum paham tentang cara menangani kasus seperti ini. Ada ya. Jadi kalau kita menghadapi anak-anak seperti itu nantinya Bapak Ibu harus melakukan segitiga restitusi ini. Nah, jadi segitiga restitusi ini, nah itu ada dalam tahapannya adalah nama juga segitiga. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas di sini. Nah, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi stabilkan dulu identitas anaknya. Jadi kalau dia merasa berbuat salah, jangan langsung anak itu dimarahi. Nah, ya stabilkan dulu identitasnya biar dia tenang. Tenangkan dulu anaknya. Jadi anak itu dipanggil ke ruangan khusus di kelas atau di mana misalnya di kantor, kita panggil, stabilkan identitasnya dulu. Nah, jadi jangan membuat anak itu selalu merasa bersalah. Nah, pertanyaan yang bisa Bapak Ibu sampaikan dalam menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak apa-apa. Kalau berbuat salah tidak apa-apa. Nah itu. Terus manusia tidak ada yang sempurna. Nah itu. Jadi stabilkan dia merasa tenang. Oh kalau begini caranya. Walaupun kita buat salah, kalau orang berbuat salah kan takut dulu dia. Kalau dipanggil kita merasa takut dia. Nah terus tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah yang cuma ada di pikiran Bapak Ibu adalah untuk mencari atau menyelesaikan permasalahan pada anak. Nah kemudian kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri. Nah jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstabilkan identitas pada anak. Buat tenang dia dulu. Kalau dia sudah tenang, baru melangkah ke validasi tindakan yang salah. Nah, validasi sekarang tindakan yang anak-anak itu buat. Contohnya, pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi kesalahannya apa? Seperti tadi si Tommy itu, nah itu kasusnya, temannya melapor, kita bawa dia ke kantor.
kamu pasti punya mengapa melakukannya. Nah, dia akan menjawab dengan jujur ya. Apa pentingnya? Sampai dia itu merasa tindakan salah itu dia akui. Nah, diakui kesalahannya. Aduh. Setelah menstabilkan memvalidasi tindakan yang salah, nah sekarang lanjut kita menanyakan suatu keyakinan. Menanyakan keyakinan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dia jujur dan berkata, oh saya salah, saya tidak akan melakukan hal ini lagi. Itu keyakinan dia. Karena dia sudah membuat keyakinan, maka guru. Nah inilah posisi guru sebagai manajer, dia. Dia menyelesaikan masalah anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah itu yang Bapak Ibu lakukan bila terjadi anak yang salah. Nah, kalau di sini tadi pada kasusnya tadi yang anak yang terlambat itu, seharusnya bapak ibunya bertanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan? Apa kamu terlambat? Nah, itu sebenarnya harus ditanyakan dulu. Jangan langsung, kenapa kamu terlambat? Akhirnya temannya juga ikut melempar. Akhirnya anak yang tadi itu tidak sempat ya memberikan ngomong tentang masalahnya. Di hari kedua juga sama. Seharusnya tanyakan pada anak. Nah dia, mengapa kamu melakukan itu? Jadi mungkin anak itu tidak ditanya langsung di depan temannya. Mungkin langsung bawa ke kantor atau ke ruangan khusus, tanyakan di sana. Jangan kita sebagai guru semerta-merta kita selalu menyalahkan anak didik. Jadi anak didik itu adalah insan yang perlu mendapat suatu pendidikan, dididik. Nah, kita menanyakan keyakinan. Nah, jadi nilai-nilai kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi kan kita disepakati membuat keyakinan. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, kalau bapak guru ingin anak-anak bapak ingin jadi anak yang sukses. Jadi itu ditekankan pada anaknya. Nah, berikutnya, nah sekian penyampaian dari saya dan semoga ini dapat menginspirasi bapak ibu. Nah, di akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Nah, sebagai tutup, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Demikianlah tadi penyampaian materi dari calon guru penggerak angkatan 10. Semoga nanti ini dapat terinspirasi kepada Bapak dan Ibu guru. Sekian dan terima kasih. Nah, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Baik. Nah, jadi kita pagi hari ini karena mengawali semester, ya. Nah, semester ada tahun ajaran baru. Nah, sebelum belajar, nanti kita buat kesepakatan kelas dulu ya, atau membuat aturan kelas. Nah, kira-kira, Bapak bertanya dulu ya. Nah, menurut anak-anak tuh ingin kelasnya bagaimana? Nyaman. Oh, nyaman. Aman, bersih.
Jadi itulah kelas yang kita atau yang anak-anak inginkan. Nah, sekarang kita buat aturan. Nah, ya, buat aturan anak-anak yang membuat perhatian untuk di kelas ini. Ya, jadi supaya nanti kelasnya menjadi seperti anak-anak yang inginkan tadi, aman, nyaman, bersih. Nah, itu ya. Jadi menjadi kelas yang kondusif namanya. Nah, kelas yang kondusif. Kalau kelasnya sudah kondusif, belajarnya kita menjadi gimana? Tenang, ya. Jadi apa namanya? Suatu kelas yang nyaman untuk belajar. Ya. Nah, sekarang Bapak kasih ini namanya sticky note. Nah, di sinilah anak-anak nanti menulis aturan kelasnya ya. Aturan kelasnya kita anak-anak tulis. Silakan ditulis ya. Nah, sini ditulis aturan kelas bagaimana yang anak-anak inginkan. Nah, ya, silakan anak-anak tuliskan. Nah, sudah ada lemnya. Ya. Tuliskan. Aturan apa yang anak ingin tuliskan di sana? Silakan. Ya. Boleh menulis lebih dari sudah ya, sekarang tempelkan di sini. Ya, yang sudah menulis tempelkan. Ya, siapa? Ke depan tempelkan. Cabut kita satu tempel. Nah, nanti semua menempel di sini. Ya, kembali. Ya. Yuk, yang lain silakan ditempel. Nah, tempel saja. Ayo, maju ke depan. Nah. Udah deh, ayo. Ya, tempel. Nah, yuk. Nah, semua menempel. Sekarang kita baca apa sih aturan yang anak buat ya. Nah, yang pertama Bapak bacakan punya sifat. Tidak ribut saat ada guru yang menjelaskan. Nah, bagus. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak makan di kelas dan melaksanakan tugas piket. Oke, itu peraturannya.
Dan yang lainnya membersihkan kelas. Tidak makan di kelas ya, sama tadi. Tidak buang sampah sembarangan. Nah itu bagus. Bapak lihat ini semua hampir sama ya. Aturan-aturannya yang dibuat hampir sama. Nah, jadi sekarang aturan ini kita buat menjadi kata-kata yang positif. Ya, kata-kata yang lebih baik, kata-kata yang lebih positif. Nah, nanti kalau tidak ribut saat ada guru menjelaskan. Nah, kira-kira itu apa sih kata positifnya? Itu apa dia? Tidak ribut. Nah, kalau tidak ributnya itu tentang apa disiplin, apa menghargai, atau menghormati orang lain. Nah itu. Ya, apa kira-kira dia? Kalau tidak ribut, saat ada guru yang menjelaskan, disiplin. Ya, disiplin. Tidak makan di kelas. Jadi apa dia? Kalau tidak makan di kelas, disiplin juga dia. Ya. Melaksanakan tugas piket. Nah, apa dia? Tanggung jawab. Ya. Jadi itu semua tanggung jawab. Nah itu kemudian kata-kata ini kita jadikan kesepakatan kelas nanti ya. Nah, nah ini sekarang kita jadikan sebuah peraturan kelas ya. Nah, peraturan kelas. Nah, yang pertama apa namanya? Tadi ada yang membuat jika masuk kelas jangan berlari. Nah, kita buat kalimat positifnya apa kira-kira? Masuk kelas dengan tertib, gitu ya. Nah, masuk kelas dengan apa? Tertib. Tuh, jadi kalimatnya ya, kalau dijadikan kalimat yang positif dan baik ya. Jadi kesepakatan kita yang pertama ini, kesepakatan kelasnya bisa diterima? Bisa, bagus. Nah, sekarang nomor 2. Apa dia? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadikan kalimatnya yang lebih baik apa? Membuang sampah pada tempatnya, atau yang lain? Atau menjaga kebersihan. Ya, kedua, menjaga ini kesepakatan kelas kita yang kedua. Ya, menjaga kebersihan. Bagaimana cara menjaga kebersihan? Tadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di kolong meja, melaksanakan tugas piket. Itu. Nah, itu. Nah, aturan yang berikutnya apa? Tidak ribut di kelas. Nah, tidak boleh ribut di kelas. Nah, kira-kira kalimat positifnya apa? Nah, tidak ribut di kelas. Nah, kita bisa buat kesepakatan menjaga kenyamanan kelas. Nah, menjaga
Itu yang ketiga. Terus aturannya sendiri yang dibuat. Tidak datang ke sekolah terlambat. Nah, tidak boleh datang terlambat. Kalau kalimat positifnya apa kira-kira? Tidak datang terlambat ke sekolah. Kalau di datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Nah, apa lagi sekarang? Jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, apa kira-kira? Ya, sudah tidak memotong pembicaraan. Kalau ada orang yang berbicara, kita mendengarkan, berarti kita itu menghargai orang lain, menghormati orang lain. Nah, kalimat positifnya sekarang apa? Saling ya, menghargai dan menghormati. Nah, itu baru 5. Sekarang apa lagi? Kalau tidak membuli, nah membuli teman berarti dia di sini saling menghargai dan menghormati, ya. Tidak boleh ribut di kelas. Nih, sudah menjaga kenyamanan kelas. Nah, apa lagi yang perlu ditambahkan? Kira-kira menurut Anda? Nah, apa kira-kira? Yang perlu ditambahkan? Nah, menurut anak-anak supaya nanti proses belajar kita di kelas itu menjadi nyaman. Nah, apa kira-kira yang perlu ditambahkan? Saling menghormati, menghargai dan menghormati sudah. Datang tepat waktu, menjaga kenyamanan kelas, menjaga kebersihan. Nah, masuk kelas dengan tertib. Nah, itu. Perlu lagi ada yang ditambahkan? Oh tidak, ya. Berarti, nah, jadi kesepakatan ini anak-anak yang buat, ya. Nah, anak-anak yang buat. Nanti anak-anak yang melaksanakan. Jangan nanti sampai melanggar kesepakatan ini, ya. Nah, jangan dilanggar nih anak-anak yang buat, jangan dilanggar kesepakatannya. Itu. Nah, jadi kalau kita sudah punya kesepakatan kelas, nah itu nanti tolong itu dilaksanakan, nah, supaya kelasnya menjadi nyaman. Nah, Bapak tanya sekarang bisa nggak melaksanakan ini? Bisa. Ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa. Nanti harapan Bapak proses pembelajaran kedepannya nanti sesuai dengan kesepakatan kelas ini, nah anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Ya. Artinya di sini kalau kita sudah saling menghargai dan saling menghormati, nah kita akan rukun menjadi warga kelas atau saling menghargai dengan teman, ya, jadi tertib jadinya. Sudah? Nah, ini kesepakatan yang kita sudah buat ini nanti Bapak print, ya, Bapak tempelkan di kelas supaya nanti anak-anak mengingat kesepakatan kelas kita, ya. Sudah ini paham? Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan proses pembelajaran, ya. Nah, tuh.